Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Maulana Muhammad wa ba'du. Jamaah sholat maghrib, isya dan buka bersama di wilayah Komplek Perumahan Sebarengan Baru Rahimatullah. Mari sama-sama yang pertama kita ucapkan rasa syukur kehadirat ilahiyah atas rahmatnya, hidayahnya, sehingga pada malam hari ini masih diberi nikmat untuk bersama-sama mengaji di musola ini, ya. Dan ini menjadi kegiatan rutin, ya. Semoga dengan kehadiran kita ini rumah Allah ini menjadi makmur, ya. Rumah Allah menjadi makmur, maka Allah menjamin jika engkau memakmurkan masjidku, rumahku, musola termasuk rumah Allah. Allah menjamin bahwa engkau tidak akan hidup sengsara di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amara billahi wal yaumil akhir. Jadi barang siapa yang masjid ini, musola, rumah Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa la ilaha illallah. Jadi Allah akan melindungi, ya, tidak ada rasa takut pada siapapun kecuali pada Allah. Itu dalam surat Taubat 25 atau berapa, ya, nanti dibuka itu sekalian. Salat dan salam juga kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah memberikan contoh-contoh teladan agar hidup kita ini bahagia, selamat, sehat, sejahtera, lahir batin, dunia dan akhirat. Allahumma amin. Yakin nggak kalau kita banyak bersilaturahmi seperti ini, ngaji, suka ke musola, ke masjid, kita akan sehat? Yakin nggak? Yakin. Saya banyak sekali punya jamaah yang ketika awal-awal datang ke satu masjid itu pakai tongkat, pakai kursi, ya, pakai apa ini, yang segitiga, tongkatnya segitiga itu, ya. Jalan susah, sakit di lututnya, macam-macam semuanya. Tak suruh yakin, baca Al-Quran terus sembuh, enak sekarang. Sehingga dia kalau tidak ada acara silaturahmi, tidak ada acara ngaji bersama seperti malam ini, dia merasa ketagihan. Pak Ustadz, apa pray lama itu, pray lama sekali ini. Jadi kita takut kalau nanti sakit kembali gitu. Jadi dia ketakutan kalau sakit kembali, maka dia ingin selalu ngaji dan ngaji. Nggak percaya, coba saja, ya. Maka bagi warga yang kurang sehat, kurang nyaman, banyak-banyaklah ngaji di rumah Allah seperti ini. Allah menjamin. Nah, itu yang perlu saya sebutkan. Pada malam ini takmir membuat judul karena sekarang ini sedang persiapan untuk sembelih hewan kurban. Di mana-mana ada pengumuman untuk mengumpulkan infaknya, sedekahnya untuk membeli hewan kurban, ya, di Masjid Agung, di Masjid Ungaran, Masjid Sebandengan, dan
juga di mana-mana ya. Ini tandanya apa? Tandanya bahwa keimanannya kuat ya. Keimanannya kuat akan mengeluarkan paling enggak satu orang ini 3.500.000 ya. Jadi kalau kambing 1 3,5, kalau sapi berarti untuk 7 keluarga berarti 3,5 kali 7 ya. Bisa disampaikan pada takmir di masing-masing amil ya. Itulah kira-kira ya. Jadi hari ini khusus kita akan mencerahkan untuk kita semuanya masalah persiapan hari kurban ya, hari kurban ya. Nah, itu dalam kesempatan ini ya, beberapa hal yang penting saya sampaikan pada jamaah semuanya yang masih banyak tanda tanya. Misalnya kami sekeluarga tiap tahun 1 kambing ya, atau kalau banyak 1 sapi. Keluarga kami 7, nah begitu sih ya. Satu keluarga itu 1 sapi ya. Nah, atau 1 kambing yang tahun ini nama bapak, tahun kemudian nama ibu, tahun yang akan lagi kakak yang bareng, terus bergalir gitu. Ini kira-kira betul apa salah ini? Ya, salah ya. Nah, nanti salahnya gimana tadi kita dialog ya. Jadi ini beberapa saya tulis di apa selebaran ini ya. Ini banyak hal-hal yang sebenarnya ditanyakan oleh jamaah di tempat lain, maka saya tulis ini mungkin penting juga untuk jamaah di sini. Misalnya, Pak, saya tuh belum pernah akikah, tapi sekarang saya mampu untuk beli kambing setelah bekerja, dan kebetulan bulannya sama Dzulhijjah, apakah boleh 1 kambing ini untuk korban sekaligus untuk akikah? Nah, ini di sini ada jawabannya ya, nanti bisa dialog ya. Hal-hal ini penting sekali, meluruskan syariahnya, meluruskan fikihnya ya, agar apa yang menjadi hajat itu betul-betul sampai pahalanya ya kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada yang bertanya juga, Pak Ustadz, kira-kira daging akikoh dan daging kurban ini dimakan boleh nggak? Berapa banyak yang makannya? Ini kan, nah, ini ada tentuannya ya. Kalau itu hewan kurban, maka yang lebih afdol dibagikan dagingnya dalam bentuk yang segar ya. Kalau akikoh dibagikan dalam bentuk matang, bacaan ya. Nah, akikoh ini kewajiban siapa? Kewajiban orang tuanya ketika anak lahir umur 7 hari, kemudian dipotong rambutnya, diberikan nama dan didoakan. Ini fikihnya begitu itu ya. Kalau 7 hari belum ada uang, ya 14 hari, 21 hari terus. Kok nggak punya Pak? Ya sampai pokoknya sampai tua pun, orang tua sudah meninggal pun bisa mengakiai sendiri. Ya, misalnya Pak Tubus ini sudah 60 tahun lebih, karena orang tuanya nggak tahu, mungkin ya ini contoh saja. Belum aku, Pak Tubus beli kami sendiri, aku di sini dibagikan pada tangganya dan juga yang tahu pakai miskin, ya, biar pakai sama-sama. Itu bentuknya matang. Nah seperti ini banyak yang belum dipahamkan, ya, belum dipahamkan. Jadi bedanya kalau akikah itu dagingnya yang sudah matang diberikan. Kalau istilah Jawanya apa banjaan? Tahu banjaan Pak? Jadi Medan tahu nggak banjaan? Banyak tahu ya banjaan. Makan bareng-bareng. Bagi di rumah. Ya, ya atau pakai kerdus juga diberikan tangga boleh juga gitu ya. Tapi kalau korban ya korban harus daging segar, ya. Kalau kurban boleh kita makan saja. Boleh. Akikah. Semua boleh dimakan.
akikah itu. Ya, akikah boleh dimakan, kurban boleh dimakan, tapi hanya sepertiga maksimum. Kalau kurban. Akikah sudah sama. Iya. Ya, jadi ibu sekalian, yang boleh dimakan daging akikah, daging kurban adalah sepertiga, tidak boleh lebih dari angka itu. Ada daging kurban, ya, yang tidak boleh dimakan sama sekali. Kira-kira apa itu, ibu? Paham nggak? Dia berkorban, tapi niatnya bukan korban karena haji, karena akikah, tapi berkorban untuk apa yang nggak boleh dimakan daging? Semuanya nggak boleh dimakan. Nazar atau korban wasiat. Bapak ibu ketika belum memiliki sesuatu, bernazar, berwasiat mengenainya, jika engkau mampu, kelak bapak ibu sudah meninggal, engkau berkorban untuk orang tua. Nah itu nggak boleh dimakan, ya, karena wasiat. Bedanya apa? Karena nazar ini menjadi wajib, wasiat menjadi wajib hukumnya, ya. Kan dagingnya wajib, nah wajib maka nggak boleh dimakan. Kalau sunnah yang akikah sunnah, kemudian daging kurban sunnah itu boleh dimakan sepertiga. Kemudian hal lain yang kadang ditanyakan oleh jamaah, kalau kami berkorban, apakah kulitnya, kemudian kepalanya, tanduknya itu boleh diminta? Tidak boleh. Namanya korban ya semua serahkan kepada panitia korban, ya, semuanya diserahkan panitia korban. Tidak boleh satupun diambil dijual, ya. Yang paling benar adalah ketika kita berkorban, maka selain kita menyerahkan binatang korban, hewan korban, juga sekedar tarik asik. Biasanya uang kira-kira 200.000, ya, untuk berampe. Nah itu yang bagus itu, ya. Ini hewannya serahkan atas nama saya dan keluarga saya, 1 ekor. Maka ini uangnya 200 untuk berampenya. Karena apa, untuk apa fungsinya uang tadi dari sodul kurban? Untuk menghindarkan agar panitia kurban itu tidak menjual kulitnya, menjual sampelnya, menjual ekornya, menjual kepalanya untuk biaya. Itu nggak boleh, haram, nggak boleh itu, ya. Jadi kalau kita korban ya semuanya serahkan pada panitia kurban untuk dibagikan. Orang nggak mau dengan sampel, nggak mau dengan kepalanya, pasti ada yang mau. Ada yang mau. Kalau nggak mau ya dipakai untuk bacaan panitia kurban, karena punya hak. Ya, ambil korban itu punya hak untuk maka misalnya ini Pak Wandi sama Mas Santo, Pak Mbah John ini kan panitia kurban di Masjid Agung. Kira-kira ada orang 50 ya, nyembelih masing-masing bagi-bagi. Itu kemudian ada sebagian yang dimasak gitu. Mungkin kepalanya yang nggak dikasih orang tuh dia dibagikan untuk panitia untuk dimakan bersama-sama, ya. Itu kira-kira, ya. Jadi dengan pemahaman ini diharapkan agar kita semua memahami fikihnya dan juga syariahnya dalam membedakan daging akikah dan juga daging kurban, ya. Jadi hal semacam ini yang masih banyak disalahgunakan dan nggak dipahami oleh seluruh umat Islam, ya. Ya. Kemudian, Bapak sekalian, ya, ketika kita berkorban, ya, fikihnya ini, ya, 1 ekor unta untuk 7 orang, 1 sapi untuk 7 orang, 1 kerbau untuk 7 orang. Anggota, bukan anggota tapi keluarga. Orang itu keluarga, ya, keluarga. Misalnya ada Pak Yunus, Pak Kajono, Pak Trubus, terus Pak Andi, Pak Anto, ini ada 7, 1 ekor kerbau, 1 ekor sapi atau unta. Itu begitu. Bukan Pak Trubus dan keluarganya 1 ekor sapi, itu salah, ya. Atau Pak Trubus tahun ini nanti tahun depan Bu Trubus, itu nggak boleh. Atas nama kepala keluarga Pak Trubus terus, ya, untuk keluarga itu, ya. Ya.
Ada yang bertanya, Pak, saya di rumah hanya sama istri. Saya mau korban 1 ekor kambing, boleh? Terus saya punya anak 2, kos di Jogja sama di Bandung karena masih kuliah. Itu masuk keluarga kita karena masih tanggung jawab orang tua, ya, tanggung jawab orang tua. Masih biaya kita kan, sekolahnya, kuliah masih biaya kita. Tapi kalau dia udah berumah tangga, mestinya anak saya di Jakarta, anak saya dari Surabaya, ya, itu sudah nggak boleh, sudah terpisah, udah rumah tangga sendiri. Dia itu satu keluarga, ya, satu keluarga. Kalau anaknya misalnya 6, sudah rumah tangga semuanya, rumahnya di Semarang dan sekitarnya, maka dia itu satu sapi 7 keluarga. Katakanlah si A korban 1 sapi untuk dia dan istrinya, anaknya ada di gang 5, gang 7, gang 8, itu masih keluarga yang lain, boleh gitu, ya, boleh. Luar kota, di luar negeri pun boleh, ya. Yang penting akad kita, ya kita, saya berbuat 1 ekor sapi untuk 7 keluarga. Keluarga saya di sini, di Ungaran, keluarga anak saya di Jerman, anak saya yang di Amerika dan seterusnya. Itu kalau dia sudah rumah tangga, itu bisa untuk menjadi 7 keluarga, ya. Itu kira-kira ya pengantar pada kesempatan malam ini. Semoga bisa dipahami, tapi untuk lebih pahamkan, maka ada waktu sejenak untuk bertanya jawab, ya, agar menjelang Idul Kurban ini Bapak Ibu leluasa untuk mengambil inisiatif yang terbaik sesuai dengan fikih dan juga syariat. Barangkali itu sebagai pengantarnya, monggo silahkan kalau ada yang mau menanyakan hal-hal berhubungan dengan akikah dan juga dengan kurban, ya, karena waktunya sudah. Kalau tanggal berapa? Tanggal 17 bulan depan, ya, 17. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.